Masya Dian Masita, selahir di Bukit Tinggi. Saya menambahkan S1 di jurusan Manajemen Keuangan Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah menambahkan S1, saya melanjutkan S2 di Teknik Manajemen Industri ITB. Nah, setelah tamat S2, saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung. Di tahun 2007, saya mengambil postgraduate diploma di bidang financial management dari Maastricht School of Management Netherlands. Dan setahun setelah itu, saya melanjutkan di program S3 Islamic Finance dari Durham University UK. Kenapa saya mengambil Islamic Finance di Durham University adalah karena saya ingin mengetahui apa perspektif Islam terhadap perbankan, ekonomi, dan keuangan. Alasan lain adalah karena tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Pada saat itu ekonomi konvensional atau perbankan konvensional banyak yang bangkrut, sedangkan perbankan syariah saat itu bertahan dan tidak mendapat bailout dari pemerintah. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya memilih Islamic Finance di UK. Seperti Malaysia yang memproklamirkan diri sebagai hub finansial di Asia, London sebagai pusat keuangan dunia juga ingin menarik investasi Timur Tengah, sehingga kebijakan-kebijakan mereka terhadap ekonomi syariah atau Islamic banking, Islamic finance lebih maju daripada negara-negara seperti Indonesia. Untuk merespon kebutuhan akan perkembangannya ilmu Islamic Finance, maka Durham University telah mendirikan program ini sejak 10 tahun yang lalu. Topik tesis S3 saya adalah peran wakaf untuk menunjang perkembangan Islamic Microfinance Institution di Indonesia. Alasan saya kenapa saya memilih topik ini, pertama, di Indonesia adalah negara yang punya mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun pertumbuhan Islamic Microfinance Institution di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan konvensional microfinance institution di Indonesia. Timbul pertanyaan besar di benak saya, mengapa ini terjadi? Seperti yang kita ketahui, tingkat unemployment di Indonesia sangat tinggi saat ini, sehingga sangat diharapkan usaha mikro itu berkembang. Tapi untuk memulai usaha mikro tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan juga risiko yang cukup besar. Tidak semua bank mau memberikan dana-dana komersial kepada pengusaha mikro yang baru, sehingga diharapkan dana kaduhasan dapat diberikan kepada pengusaha mikro yang mau memulai usahanya. Nah, dana kaduhasan ini diharapkan nanti adalah bagian dari dana wakaf. Karena wakaf sekarang tidak hanya berupa mosque atau masjid atau tanah atau bangunan atau juga Al-Quran, tapi juga bisa juga merupakan dana, dan dananya adalah salah satunya adalah kaduhasan. Menarik untuk belajar voluntary sector di Inggris adalah UK ini terkenal dengan organisasi charity-nya. Mungkin mahasiswa yang pernah tinggal di UK sangat tahu bagaimana di Inggris ini filantropi atau charity organization sangat berkembang. Nah, wakaf adalah salah satu dari voluntary sector, di mana wakaf adalah juga bagian dari filantropi. Dengan belajar mekanisme atau best practice charity organization dan filantropi di Inggris, diharapkan mampu memberikan modal yang cukup baik untuk penerapan voluntary sector khususnya wakaf di Indonesia nantinya.
Dalam keilmuan Islamic Finance, banyak sekali kajian-kajiannya. Salah satunya adalah Islamic Voluntary Sector, yaitu wakaf. Potensi wakaf Indonesia sangat besar dan belum tergali sama sekali. Riset ini diharapkan mampu memberikan modal untuk penerapan wakaf di Indonesia pada umumnya dan lembaga keuangan mikro Islam atau syariah pada khususnya. Pada waktu yang bersamaan, pilar ekonomi Indonesia sekarang tergantung pada usaha kecil, mikro, dan medium. Oleh karena itu, riset mengenai microfinance sangat relevan untuk membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran dan pada akhirnya mampu mengurangi kemiskinan. Apalagi dana kardu hasan yang diharapkan dari wakaf mampu membantu pengusaha mikro memulai usaha dan juga akan membantu microfinance institution untuk mengurangi resiko terhadap kemacetan pinjaman itu nanti.